sing out your praise, God of wondrous grace, moving in this place. Angels join the song, nations will bow down. You are worthy, Lord, our awesome God. Holy, all the saints cry holy. Who compares to you, our awesome God? Glory and majesty, you reign now, so good in all your ways. Our awesome God, our awesome God. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Saya yakin Bapak Ibu saudara semua dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kekurangan hal yang baik. Nah, kali ini, minggu ini, saya akan mulai membagikan satu tema khotbah yang baru selama 1 bulan ini, 4 minggu ke depan. Dan tema khotbahnya adalah joyful. Ya, joyful artinya sukacita ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya L-nya cuma satu ya, joyful. Tapi di sini dibuat permainan kata. Joyful itu kalau diterjemahkan lepas berarti sukacitanya itu penuh ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian naik kendaraan, apakah sepeda motor atau mobil, jadi ada parameter bensin ya. Nah itu bisa, apakah dia lagi empty, ya kalau empty nggak bisa jalan ya, lagi 1/4, lagi setengah, atau 3/4, atau full. Nah ini seperti demikianlah parameter sukacita dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya itu seberapa banyak ya, karena di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini, kita tahu bahwa apakah mungkin kita bersukacita dalam keadaan yang belum banyak berubah, ya. Apakah kita bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah malapetaka bencana ya yang dialami dengan pandemi ini. Saya kemarin lihat Ibu Sri Mulyani memberikan komentar berita bulan Januari sih, dikatakan bahwa COVID-19 itu belum bisa diatasi tahun ini dan juga berdampak secara ekonomi, dan IMF sendiri mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ini ya masih minus 1,5% sampai 2% lebih ya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Indonesia bisa lebih baik ya. Kalau dunia pertumbuhan ekonomi yang minus, kita berdoa, berharap, percaya, terus bekerja dan berdoa dan berharap bahwa Indonesia bisa lebih baik pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ini. Tapi pertanyaannya, bisakah kita memiliki sukacita yang penuh di tengah-tengah situasi yang kita alami sampai hari ini? Nah, outcome-based objective atau tujuan yang kita ingin capai dalam seri khotbah yang baru ini, sukacita yang penuh atau joyful, ini diambil dari surat Filipi. Ada 4 pasal, jadi 4 minggu berturut-turut. Ini minggu pertama, dan sampai 3 minggu ke depan, ini minggu pertama, jadi 4 minggu berturut-turut. Kita akan belajar dari surat Filipi. Dan pada akhir seri khotbah ini, di tengah-tengah ini yang diharapkan, di tengah-tengah krisis dan penderitaan, sebagai umat Tuhan, hidup kita harus didasarkan atas Kristus,
Dan kita akan belajar untuk menemukan kepenuhan. Artinya penuh itu berarti kita merasa puas, kita merasa cukup, dan kita memiliki harapan dan sukacita dalam Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini, dan mengakibatkan Injil itu diperlihatkan, didemonstrasikan, dan digambarkan. Artinya sebagai orang Kristen, tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semuanya harusnya berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, karena seringkali seperti yang saya katakan tadi, kalau keadaan di sekeliling kita tidak baik, seringkali itu bisa mengambil harapan kita dan sukacita kita, dan kita tidak ingin itu terjadi. Ya, kita bisa tentu saja kita sebagai manusia kita bisa khawatir, kita bisa takut, kita bisa cemas, tetapi kita juga harus menyadari bahwa kita memiliki Tuhan, kita memiliki Roh Kudus, dan kita bisa bersukacita, ya, karena bersukacita dan happy atau bahagia atau senang itu sesuatu yang berbeda. Ya, sukacita itu dari dalam, kalau happy itu dari luar ke dalam. What happened, ya, what happened to you, to us, apa yang terjadi pada kita. Jadi happiness itu based on what happened to us, apa yang terjadi pada kita dari luar ke dalam, yang membuat kita senang, kita membuat happy waktu kita punya mungkin mobil baru, rumah baru, ya, kendaraan baru, sesuatu yang baru, atau kita bisa berpelesiran, ya, atau kita bisa makan. Itu membuat sesuatu yang dari luar yang membuat kita happy, kita membuat kita senang atau kita berbahagia. Tetapi joy, sukacita itu sesuatu dari dalam keluar, tidak tergantung dari apa yang kita alami dari luar, karena bersumber dari dalam. Nah, sebagai orang Kristen, kita menyadari bahwa kita punya Tuhan dan kita punya Roh Kudus, dan kita tidak berusaha mengabaikan atau tutup mata terhadap situasi yang kita alami, tetapi kita bisa memutuskan untuk penuh dengan sukacita, karena kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus. Jadi selama 4 minggu ini, kita akan belajar dari surat Filipi, dan tadi seperti Dr. Winnie tadi katakan, bahwa latar belakang surat Filipi ini ditulis ketika Rasul Paulus itu ada di penjara. Ya, Rasul Paulus di penjara. Baik, saya akan lihatkan slide berikutnya. Waktu saya searching ide tentang joyful, itu yang keluar tuh paling banyak gambar anak-anak kecil yang lagi tertawa. Jadi memang anak kecil ini identik dengan sukacita, karena mereka begitu murni, begitu polos, ya. Mereka tidak tahu, ya, kesulitan orang tuanya, mereka tidak tahu keadaan sekelilingnya mau seperti apa, tapi mereka tetap bisa bersukacita. Dan di sini dikatakan bahwa joy is an inner feeling. Jadi sukacita itu perasaan yang ada di dalam hati kita. Sedangkan happiness, kebahagiaan, itu sesuatu yang datang dari luar dan ekspresi yang lahiriah. Jadi maksudnya orang bisa tersenyum, bisa tertawa, tapi dalam hatinya dia bisa sedih, dia bisa berduka cita. Tetapi kalau joy betul-betul dari dalam keluar. Nah, minggu pertama ini kita akan belajar joyful in suffering, bagaimana kita bisa bersuka cita di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Teks kita diambil dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 27. Bapak Ibu Saudara sekalian, Filipi terdiri dari 4 pasal. Ditulis kira-kira abad pertengahan tahun 50 sekian, 55-57 Masehi. Dan dari 4 pasal ini ada 104 ayat. Tapi dari 104 ayat ini ada 16 kali Rasul Paulus berkata bersukacita, sukacita atau bersukacita itu muncul 16 kali dari 104 ayat dari 4 bab atau 4 pasal di kitab Filipi ini. Baik, kita akan membaca bersama-sama. Maksud saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara bisa
menyiapkan Alkitabnya dan membaca di Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 27. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi bisa bayangkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Rasul Paulus setiap kali dia mengingat jemaat di Filipi, dia bersuka cita. Jadi bukan kebalikan ya, waktu dia mengingat jemaat Filipi dia berduka cita, tapi dia sangat bersuka cita. Dan setiap kali, bukan hanya mengingat, tetapi juga setiap kali Rasul Paulus berdoa, ayat 4, untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi dia berdoa bukan dengan terbeban, tapi dia berdoa dengan sukacita. Nah pertanyaannya kenapa? Dijawab di ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu. Ya, ini partnership, ya, persekutuan. Jadi partnership jemaat Filipi bersama Rasul Paulus dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang waktu dia di penjara. Ya, jadi sejak dari pertama Rasul Paulus mengenal jemaat Filipi, membentuk jemaat Filipi sampai di penjara waktu suratnya ditulis dia lagi di penjara, mereka sudah mengambil partnership berpartisipasi. Ya. Ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ayat 12, aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Injil, memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Ini salah satu ayat yang terkenal di Filipi ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama Kristus itu sudah enak sekali, sudah selesai dari semua penderitaan. Kita nggak perlu berpikir makan lagi, minum, pakaian, mandi, merawat tubuh kita, dan seterusnya. Sudah enak sekali. Tetapi Rasul Paulus berkata di sini, kalau kita hidup sampai hari ini,
itu karena untuk kamu. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari hidup sampai hari ini, karena untuk orang lain. Ya, orang lain masih membutuhkan kita. Pekerjaan Tuhan belum selesai, rencana Tuhan belum selesai. Ayat 26, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepadamu. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu saudara sekalian, surat Filipi, surat Kolose, dan 2 Timotius, ini adalah surat yang ditulis dari penjara. Dan lokasi penjaranya, beberapa ayat kitab mengatakan bahwa ini lokasi penjaranya, dia lagi di Roma. Ya. Dan kalau kita perhatikan surat Rasul Paulus ini, baik yang di Filipi, Kolose maupun 2 Tesalonika, sebenarnya dia berharap dia akan dilepaskan dari penjara. Tapi semakin hari semakin jelas terlihat bahwa kayaknya dia tidak bisa dilepaskan dan berujung kepada kematian. Itu sebabnya dia menyinggung tadi di ayat yang ke 20 berapa tadi yang terkenal, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melihat di sini gambar ini penjara ini yang dipercayai bahwa inilah penjara Rasul Paulus ya ketika di penjara. Dan kalau kita lihat penjaranya berbeda sekali ya dengan penjara hari ini. Penjara itu tidak ada cahaya, kemudian ada lubang di atas langit-langit yang untuk memberikan transportasi, maksudnya diturunkan makanan, minuman, dan tidak ada sanitasi di situ. Bisa bayangkan ya, lembab, pengap. Bahkan kita tahu biasanya sebelum di penjara ada penyiksaan secara fisik terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Rasul Paulus dari tempat ini, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi ya untuk bersuka cita. Tadi saya katakan ada 4 bab, 4 pasal, ada 100 berapa? 4 ayat tadi. Dan 16 kali muncul kata sukacita dan bersukacita yang Rasul Paulus tuliskan pada jemaat di Filipi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, keadaan yang Rasul Paulus alami tidak membatasi dia untuk bersukacita. Nah, kita percaya hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini. Ya, penderitaan, kesulitan yang kita semua hadapi, seluruh dunia hadapi saat ini. Sebagai orang Kristen, kita mau memutuskan untuk kita memilih tetap bersuka cita. Dan keadaan yang tidak enak ini sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Apakah itu yang baik menurut kita dan menurut kita tidak baik, untuk mendatangkan kebaikan pada semua orang yang mengasihi Dia. Nah, kita tahu bahwa di tengah-tengah pandemi, kesulitan yang seperti Rasul Paulus alami juga di penjara, tapi tujuan Tuhan itu tidak digagalkan. Kalau kita lihat di dalam ayat 12 dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya. Justru ketika Rasul Paulus di penjara, Injil itu bukannya dibatasi, tapi justru Injil itu semakin maju. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi yang kita alami, pembatasan sosial, pembelakuan, pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan sampai akhir Maret dan seterusnya, keadaan ini masih berlangsung selama tahun 2021, karena untuk lepas dari pandemi ini sampai semua diimunisasi, divaksin ya, itu butuh waktu 1 tahun lebih ya untuk seluruh masyarakat Indonesia divaksin. Dan di tengah-tengah berita
kita mendengarkan berita bahwa ada jenis virus corona yang lebih mematikan lagi, ya. Jadi Bapak Ibu semua, ini semua tidak membatasi Injil diberitakan, ya. Di dalam ayat selanjutnya, bahkan pemberitaan Injil ini karena Rasul Paulus dipenjara di istana, ya ini berarti mengacu kepada Emperor Roma, dia dipenjara di istana. Ini bukti bahwa dia ada di istana karena dia menyebut istana. Istana itu berarti ada di Roma, ya. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, ya. Lalu ayat 14, bahkan kebanyakan orang Kristen, saudara-saudara dalam Tuhan waktu itu, ya telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi pemenjaraan Rasul Paulus tidak hanya membatasi Injil, tapi justru banyak orang yang percaya Injil bisa masuk ke istana, ya Injil bisa sampai ke Roma, masuk ke istana, karena penjara itu ada di dalam lingkup itu istana, ya. Dan kemudian banyak orang menjadi percaya. Dan bukan hanya itu, tapi orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu, mereka bukannya malah takut waktu Rasul Paulus di penjara, mereka bukan malahnya bersembunyi dan lari, tapi mereka bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di tengah-tengah pandemi, dan puji Tuhan untuk teknologi internet, Zoom, dan platform lainnya yang bisa memudahkan kita untuk tetap berkomunikasi, bahkan memudahkan kita untuk tetap menjangkau jiwa-jiwa dengan mengundang kebaktian minggu, mengundang datang ke acara sebentar sore, ada INC Evangelism Campus bikin acara, mengundang datang mungkin ke pertemuan doa, pertemuan live group, penjangkauan dan sebagainya. Ya seharusnya pandemi ini, ya penderitaan, kesulitan, kalau kita tidak sebanding dengan apa yang Rasul Paulus alami di penjara tadi, ya. Kita lebih enak, kita masih bisa di rumah, kita masih bisa terkoneksi dan dengan mudah memberitakan Injil, dengan mudah untuk menjangkau jiwa. Jadi poin yang pertama, penderitaan, kesusahan yang dialami justru rencana Tuhan terjadi dalam kehidupannya Rasul Paulus dan jemaat yang ada di tempat itu. Lalu di dalam Roma pasal 5 ayat 3-4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita bakal berbegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah pertanyaannya, selain Injil diberitakan, maaf ini saya loncat terlalu jauh ya, saya coba kembali ke, ya di sini. Selain Injil diberitakan, ya Tuhan juga membentuk kita. Jadi yang poin pertama, purpose of God, rencana Tuhan, bahwa Injil tidak dibatasi, semakin banyak orang percaya, dan orang Kristen semakin berani memberitakan Injil, dan Injil sampai ke istana. Ya, kita berharap juga dengan pandemi ini, Injil bisa sampai bahkan ke penjuru dunia, tidak dibatasi oleh keadaan saat ini karena teknologi internet. Dan Injil ini membuat orang bertobat, percaya kepada Tuhan. Injil ini juga membuat saudara-saudara lain, saudara-saudara kita dan saudara-saudari harusnya tidak takut, malah kita dengan berani, dengan lebih mudah sebenarnya memberitakan Injil dengan teknologi internet ini, dengan kita menjangkau jiwa melalui teknologi internet ini. Nah, penderitaan ini juga membuat kita diproses, ya, mengalami proses dari Tuhan, dari Allah. Apa proses itu? Dalam Filipi 1 ayat 27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, apa hubungannya? Bagaimana pandemi ini, bagaimana penderitaan yang kita alami itu bisa membentuk, memproses kita, ya, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, ya. Roma 5 ayat 3-4
Rasul Paulus juga menulis surat kepada jemaat di Roma, dia berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kesengsaraan yang sedang dihadapi, penderitaan yang sedang dihadapi, ya, itu bisa menimbulkan ketekunan, ya, endurance, ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan kalau kita baca terus di ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan kita. Jadi dengan pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, harusnya membuat kita lebih tekun dalam iman kita, dalam mencari Tuhan, dalam kesetiaan kita menjadi pribadi yang lebih baik, karena penderitaan, ujian, tekanan ini menimbulkan tahan uji, ya. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah gambar logam yang disebut dengan tungsten. Tungsten ini dikenal juga sebagai wolfram. Unsur kimianya dalam tabel periodik memiliki lambang W dengan nomor atom 74. Ditemukan kira-kira abad 17. Ini salah satu logam yang terkeras, ya. Tungsten ini dari bahasa Swedia artinya batu berat. Nah, kalau batu berat tungsten, Bapak Ibu, ini biasanya bisa dibuat perhiasan. Kalau dia masih raw, masih mentah, ya, yang paling kiri itu dalam bentuk bongkahan, 1 kilogram itu bisa dihargai 25 US dollar. Ya, kalau dikalikan 15.000 kira-kira Bapak itu sekitar 350.000 lebih, ya. Tetapi kalau tungsten ini dipadatkan, ya, dibuat kotak itu, yang gambar yang nomor 2, dipadatkan itu 1 kilogram, itu beratnya bisa 85 sampai 100 US dollar 1 kilogram. Ya. Nah, kalau tungsten ini dibuat pipih, dipadatkan, dibuat lempengan dengan tekanan, dengan api, dan dengan tekanan, dibuat lempengan, dibuat lembaran, itu harganya meningkat lagi menjadi 700 sampai 1000 US dollar per kilogram. Nah, kalau lembaran tungsten ini dibuat filamen itu kawat kecil halus yang ada dalam bolam pijar itu yang membuat dia bisa menyala. Itu satu filamen saja dihargai 1 US dollar. Jadi maksudnya kalau 1 kilogram itu dikonversikan, itu berapa banyak filamen yang dihasilkan, nilai ekonomisnya dikalikan bisa ratusan ribu US dollar 1 kilogram, ya. Nah, apa maksudnya? Apa hubungannya dengan khotbah ini? Bapak Ibu saudara sekalian, tadi dikatakan dalam ayat sebelumnya, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, penderitaan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Penderitaan yang Bapak Ibu Saudara kita semua alami dalam kehidupan ini, itu seperti tekanan, ya. Banyak orang kehilangan orang yang dikasihi, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, berkurang penghasilannya, banyak orang yang mengalami kesehatan mentalnya terganggu, dan seterusnya. Bukankah itu penderitaan, tekanan, seperti ujian, seperti api yang panas, yang menekan? Tetapi hasil akhir dari penderitaan ini seharusnya membuat Bapak Ibu Saudara sekalian kita semakin tahan uji, semakin kita punya pengharapan, semakin kita dimuliakan, semakin kita mengalami kemuliaan, dari satu kemuliaan pada kemuliaan lebih tinggi lagi, dan bernilai, ya, kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengasihi Tuhan, yang tekun, yang tahan uji, itu bernilai tinggi. Ya. Karena sekali lagi, sukacita kita bukan what happened to us, bukan karena apa yang terjadi dari luar ke dalam, tapi sukacita itu dari dalam keluar, tidak ditentukan dari keadaan yang Bapak Ibu Saudara dan Saudari kita semua ada sampai hari ini. Dan poin yang ketiga, yang pertama tadi,
ujian, penderitaan yang kita alami saat ini, harusnya poin pertama tadi, membuat rencana Allah digenapi, semakin banyak orang percaya kepada Tuhan, Injil diberitakan sampai ke istana. Kita berharap Pak Presiden Jokowi dan istana mendengarkan Injil juga, mungkin lewat tayangan-tayangan online seperti ini, YouTube dan sebagainya, ya, lewat mungkin forward WhatsApp, ya, Injil bisa sampai ke orang-orang yang kita tidak pernah bayangkan bisa mendengarkan Injil. Dan rencana Tuhan yang pertama tadi dikatakan bahwa orang Kristen mereka semakin berani memberitakan Injil, bukan yang takut, tapi semakin berani. Terus poin yang kedua tadi, ada proses Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahwa kita dibuat supaya tahan uji, penderitaan, tekanan, api, heat, panas, ya, yang seperti tadi saya kasih analogi tungsten tadi, membuat hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semakin mulia, semakin setia, semakin tekun, dan itu tahan uji, ya. Karena Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita ikut Tuhan itu bukan lari sprint, ya, bukan lari sprinter, kita lari maraton. Keadaan ini, Bapak, Ibu, ini masih bisa berlangsung sampai tahun depan, bahkan 2 tahun lagi. Saya tidak memupuskan harapan kita. Tapi keadaan seperti ini, kita akan terbiasa terus pakai masker, kita akan terbiasa terus cuci tangan, kita akan terbiasa terus dari luar langsung pulang mandi, ganti baju, ya. Kita akan terbiasa hidup seperti ini, ya, disebut dengan new normal, ya, sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan, ya. Dan yang ketiga, penderitaan ini seharusnya membuat kita melihat hidup ini dari perspektif kekekalan, perspektif of eternity, perspektif kekekalan. Dalam Rasul Paulus tadi di Filipi 1:21, dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Bagi Rasul Paulus, hidup adalah Kristus. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, kita hidup sampai hari ini, berarti hidup kita untuk Kristus, bukan untuk yang lain, ya. Dan kalau kita mati adalah keuntungan. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita ada sampai hari ini, itu berarti kita bekerja, memberi buah. Kita tidak, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya pasif, ya, menantikan hari Tuhan datang, hari penghakiman, hari kiamat datang, dan tidak berbuat apa-apa. Rasul Paulus berkata, kalau kita hidup sampai hari ini di dunia ini, berarti kita bekerja dan memberi buah, ya. Bekerja baik dalam dunia marketplace, dalam pekerjaan Bapak, Ibu yang mahasiswa, tetap sekolah, tetap belajar dengan rajin, meskipun dengan online, ya. Jangan malas-malasan belajarnya, ya. Teknologinya begitu memudahkan kita, Bapak, Saudara, tidak perlu kuliah, mandi, bisa ganti baju saja, tidak perlu naik kendaraan jauh, ya. Hanya di rumah bisa ikut kuliah. Jadi kuliahlah, belajarlah yang masih pelajar dengan rajin, jadi jangan dengan malas-malasan. Kemudian bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berusaha, tetaplah berusaha, tetap bekerja, tetap berkarya, menghasilkan karya-karya. Jangan membuat pekerjaannya semakin dikurangi, atau ini kan pandemi, ini online, lalu tidak berkualitas yang dihasilkan, ya. Kemudian yang berwirausaha, yang apapun yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara kerjakan, itu bekerja memberi buah. Tapi kita balik ke fokus ayat 21. Bagi Rasul Paulus dan harusnya bagi kita, kalau kita hidup, berarti hidup kita untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita tidak bisa mengganti, Bapak, Ibu, apa yang kita bisa ganti. Kalau kita bisa ganti misalnya, karena bagiku hidup adalah untuk mencari uang, misalnya, ya. Dan mati adalah, apakah keuntungan? Enggak dong. Karena bagiku hidup adalah mencari uang, berarti mati adalah pasti kerugian. Kenapa? Karena itu nggak bisa dibawa ke surga, nggak bisa dibawa mati gitu loh, nggak bisa dibawa ke waktu kita meninggal, nggak bisa dibawa, ya. Deposito kita, sertifikat rumah kita, berlian, barang-barang, mobil, rumah, nggak bisa dibawa, ya. Kalau kita ganti, karena bagiku hidup adalah bekerja dan mati, apakah keuntungan? Enggak, mati pasti juga kerugian,
ya, karena nggak bisa bekerja lagi. Karena bagiku hidup adalah hobi dan mati adalah keuntungan, enggak juga. Yang bagi hobi apa saja yang begitu mengikat Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Apa yang kita bisa gantikan di sini? Enggak ada. Hanya karena bagiku hidup adalah Kristus, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, hidup ini untuk Kristus. Ya. Dan kalau kita mati, kita bersama Tuhan, itu adalah keuntungan. Dan kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu bekerja, memberi buah. Jadi, mari kita melihat pandemi ini membuat harusnya kita menyadari hidup ini dari perspektif kekekalan, eternity. Ya. Nah, sosial media itu ternyata tidak membuat orang happy. Ya, ada studi ini saya ambil dari situs www.businessstandard.com. Jadi ada penelitian terhadap 4,8 juta pengguna Twitter, ya, dan kesimpulannya menghasilkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan pengguna sosial media ini, ya, mengalami tingkat yang lebih tinggi social dissatisfaction, tidak puas secara sosial, dan unhappiness, tidak berbahagia, karena mereka membandingkan, ya, apa yang mereka miliki dengan apa yang dimiliki oleh temannya yang mereka tidak punya. Ya, kita bisa lihat ya postingannya, biasanya yang diposting pasti baik-baik ya, bagus-bagus, indah-indah, pemandangan, mungkin lagi bepergian, dia mungkin lagi makan enak, dia mungkin lagi happy-happy, ya. Kalau kita lihat, kita bandingkan, wah, enak ya dia bepergian, dia bisa makan enak, dia bisa pelesiran, dan seterusnya. Lalu membandingkan dengan diri sendiri, membuat mereka tidak happy. Ya, ini penelitian. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, maksudnya kalau kita happy, tadi saya katakan happy itu dari luar ke dalam, ya. Tapi kalau joy dari dalam keluar, apakah follower kita sedikit atau banyak? Follower dan likes dari setiap postingan kita itu tidak menentukan happiness, tidak menentukan joyful kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya tahu di sini saudara yang remaja, begitu saya berdoa berharap sukacita saudara tidak tergantung dari berapa banyak follower dan berapa banyak likes. Meskipun kita bisa menggunakan follower dan likes itu untuk promotion, ya, kalau kita berbisnis berusaha, kita bisa menggunakan follower dan likes itu untuk bahkan memberitakan Injil. Kita posting hal-hal yang positif yang memberikan inspirasi mereka untuk mencari Tuhan. Jadi jangan kita tidak bersukacita karena ditentukan sukacita kita ditentukan dari likes atau follower yang Bapak Ibu saudara-saudara miliki. Dan orang juga seringkali tidak bersukacita karena mereka ini bagus sekali ya, ini value of something. Nilai dari suatu benda, satu barang. Sebelum memilikinya, nilainya itu rasanya tinggi sekali. Kepingin, didoakan, dibayangkan, menabung untuk itu. Dia akan punya visi, taruh gambarnya, punya buku mimpi, punya buku visi, dan seterusnya. Ya kan? Ditulis di diary. Tapi ketika sudah memiliki barang yang diinginkan itu, ya, nilainya itu jadi rendah sekali. Itu sebabnya Firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya, bukan bersyukur untuk apa yang tidak kita miliki. Kita bisa menemukan sukacita kita dari apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Kalau kita bersukacita dari apa yang tidak kita miliki, Bapak Ibu akan terombang-ambing oleh perasaan. Orang benar hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Dan kemudian setelah kehilangan, jadi sebelum memiliki, nilainya tuh begitu tinggi, kepingin banget, setelah dapat nggak dirawat, nggak dijaga, nggak bersyukur, ditelantarkan, nggak dijaga baik-baik, ya kan? Nanti setelah hilang baru menyesal lagi dan menginginkan lagi. Nah, inilah kesia-siaan, ya.
Rasul Paulus berkata kalau kita hidup berarti kita bersuka cita. Hidup kita berarti bekerja. Hidup berarti kita menghasilkan yang baik dalam hidup ini. Kita bisa bersuka cita bukan dari apa yang tidak kita miliki. Bukan kita membandingkan dengan apa yang kita lihat di posting-posting sosial media kerabat, keluarga, atau teman kita. Ya, tapi kita bersuka cita karena apa yang kita miliki, karena kita punya Tuhan. Ya. Dalam Yesaya pasal 61 ayat 10, ya, Yerusalem berkata, "Aku bergembira karena Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah. Seperti pengantin pria dan wanita memakai perhiasan serba indah, begitulah Tuhan mengenakan padaku baju keselamatan dan kemenangan." Yerusalem ini sebenarnya berbicara tentang gereja Tuhan. Ya, ini berbicara bukan Yerusalem geopolitik, ya, bukan geografi kota Yerusalem dan politik Yerusalem, bukan. Tetapi Yerusalem ini gereja Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara saya berkata, kita bergembira karena Tuhan. Hati kita bersukaria karena Allah. Karena seperti pengantin pria dan wanita, Tuhan mengenakan kepada kita, ya, baju keselamatan dan kemenangan. Baju keselamatan berarti kita akan diselamatkan. Tadi Rasul Paulus berkata, kalau kita mati, itu adalah keuntungan. Kita pasti bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemenangan di tengah-tengah pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari saya, kita semua tidak kekurangan yang baik. Mazmur 23 mengatakan bahwa bahkan Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Kita bisa mengalami hal yang baik, ya, dalam hidup ini, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam karir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah lawan pandemi, di tengah-tengah maut, kematian, duka cita, kehilangan, kita bisa bersuka cita karena Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan. Kita lawan ini keadaan yang kita alami pada hari ini. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan, I will greatly rejoice in the Lord. Jadi memang sukacita kita itu hanya ada di dalam Tuhan, bukan di dalam status likes dan follower kita, bukan dari apa yang kita bisa makan, kita bisa pakai, kita bisa miliki, ya, hanya di dalam Tuhan. Tadi Rasul Paulus berkata itu semuanya sia-sia, ya. Greatly, kita hanya bersuka cita di dalam Tuhan, dan jiwaku, my soul shall be joyful in my God. Jiwa kita hanya bisa bersuka cita di dalam Allah saja. Di dalam translasi yang lain, ini saya suka God's Word Translation, dia menerjemahkan I will find joy in the Lord. Jadi kita bisa menemukan sukacita kita hanya di dalam Tuhan. Ya, kita bisa menemukan sukacita kita. I will delight in my God. Aku akan bersukaria, bersukacita hanya di dalam Allah. Kenapa? Karena Dia memberikan keselamatan dan kemenangan bagi Bapak, Ibu, Saudara kita semua. Akhirnya Rasul Paulus di dalam surat di Roma 15 ayat 13 dia mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sukacita selalu pasti menghasilkan damai sejahtera. Sebaliknya, kalau kita berduka cita, tidak ada damai sejahtera tentunya. Sukacita selalu menghasilkan damai sejahtera dan kemudian menghasilkan pengharapan. Jadi kalau kita mau tetap pengharapan berbeda dengan optimisme, ya. Optimisme itu didasarkan kepada diri sendiri. Optimis, PD itu diri sendiri, optimis. Kita yakin, kita percaya karena kemampuan yang kita miliki, karena kebiasaan kita, karena skill yang kita miliki, karena sumber daya yang kita miliki, karena pengalaman yang kita miliki, itu optimis. Ya, kita bukan hanya optimis, tapi kita percaya kepada Tuhan. Pengharapan, ya, PD kita, optimisme kita bukan dari dalam diri kita sendiri, tapi kita berharap kepada Tuhan. Jadi sukacita menghasilkan damai sejahtera dan menghasilkan iman dan menghasilkan pengharapan. Di dalam Inggrisnya dikatakan, may the God of hope
Jadi Tuhan yang memiliki pengharapan, dialah Allah pengharapan itu, akan memenuhi kamu dengan semua sukacita dan damai sejahtera dan berlimpah dalam pengharapan. Saya berdoa Bapak Ibu, saudara sekalian, kita belajar pada hari ini untuk mari kita tetap bersukacita. Penderitaan yang kita alami sampai hari ini mengerjakan 3 hal. Yang pertama, rencana Tuhan tidak akan gagal dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahwa Injil diberitakan, kita tidak takut, malah lebih berani, dan lebih mudah seharusnya dengan teknologi internet. Dan Injil ini tidak dibatasi sampai ke istana. Yang kedua, tadi kita lihat ada proses yang Tuhan kerjakan. Tekanan, penderitaan, heat panas, api, akan merubah tangsin tadi, nilainya semakin tinggi. Demikian juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, nilai hidup Bapak Ibu semakin tinggi. Suatu Bapak Ibu setia, mengasihi, tekun, percaya, tidak menyerah dalam hidup ini. Bapak Ibu menghasilkan pribadi yang tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan yang ketiga, penderitaan ini bisa membuat kita melihat dari perspektif kekekalan. Bahwa kalau kita hidup sampai hari ini, itu berarti bekerja dan memberi buah. Dan kita tidak bisa menggantikan. Karena hidup ini Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita tidak bisa mengganti hidup ini dengan yang lainnya. Kita tidak bisa mengganti hidup ini dengan mencari uang, dengan karir, dengan hobi, dengan yang lainnya. Tapi hanya Kristus. Supaya kita mati adalah keuntungan, bukan kerugian. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita memutuskan, memilih untuk bersukacita di tengah-tengah penderitaan ini. Minggu depan kita akan belajar bagaimana kita tetap bersukacita dalam hubungan-hubungan yang kita bangun. Minggu depannya lagi kita akan belajar bagaimana kita bersukacita waktu kita mengejar Kristus. Dan yang minggu keempat kita akan belajar bagaimana kita memilih bersukacita dalam setiap keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu pada pagi menjelang siang hari ini yang ada dalam ruang Zoom saat ini maupun yang tidak ada dalam ruang Zoom saat ini. Agar kami terus menaruh pengharapan kami kepada Engkau Tuhan sebagai suatu milik yang pasti. Pengharapan kami tidak letakkan di dunia ini yang tidak pasti, yang cepat sekali bisa berubah. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena kami memilih bersukacita di dalam Engkau saja Tuhan, bukan di dalam yang lainnya. Kami tidak bersukacita karena hal-hal dari duniawi yang sementara ini. Tapi kami bersukacita hanya di dalam Kristus saja. Dan sukacita itu menimbulkan iman dan harapan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, aku berdoa biar jemaat-Mu memilih untuk tetap bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan berkati. You are worthy, Lord, our awesome God. Holy, all the saints cry holy. Who compares to you, our awesome God? Glory and majesty,